Om Swastiastu. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak, adik-adik di mata kuliah Antropologi Pariwisata. Nah, jadi setelah minggu lalu kita belajar tentang antropologi, di pertemuan kali ini kita akan mencoba belajar dan memahami tentang pariwisata. Jadi tentu ya, adik-adik sudah sering dan mungkin ya di kupingnya sudah sangat-sangat sering malahan mendengarkan istilah pariwisata. Nah, yang menarik di sini ternyata istilah pariwisata itu diperkenalkan ya oleh budayawan kita ya tahun 1960 itu oleh Bapak Mohyamin dan Priyono. Nah, tujuan dari kedua budayawan ini memperkenalkan istilah pariwisata itu adalah untuk mengganti istilah tur ya, mengganti istilah tur supaya ada padanan katanya yang memakai bahasa khas Nusantara. Nah, dipilihlah kata pariwisata. Nah, pariwisata itu sendiri ternyata berasal dari bahasa Sanskerta ya, yang terdiri dari kata pari yang artinya berkeliling bersama dan wisata yang artinya perjalanan. Nah, jika diartikan dia secara harfiah, jadi pariwisata itu adalah berkeliling, melakukan perjalanan berkeliling. Nah, itu pariwisata. Nah, untuk melihat definisi pariwisata itu banyak sekali ahli yang berpendapat. Nah, kita lihat langsung di layar. Jadi, Spillane memberikan definisi tentang pariwisata itu adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Bersifat sementara, dilakukan oleh perorangan maupun kelompok sebagai usaha untuk mencari keseimbangan, keserasian, dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu. Nah, jadi intinya ketika orang berwisata itu ya tidak peduli dia mau perorangan, mau kelompok. Nah, yang jelas mereka melakukan perjalanan itu adalah untuk mencari keseimbangan dan keserasian, ya. Untuk apa? Untuk mencari kebahagiaan, ya, ketenangan. Nah, terus yang kedua, Pendit, Nyoman S. Pendit ya tepatnya, mendefinisikan pariwisata adalah suatu proses, ya, bepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat di luar tempat tinggalnya. Ya, dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, ya, baik kepentingan ekonomi, sosial, budaya, politik, agama, kesehatan, maupun kepentingan lain seperti sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun belajar. Nah, jadi Nyoman Esprit ini memberikan pengertian yang lebih luas tentang apa itu berwisata, ya, apa itu pariwisata. Menurut beliau pariwisata itu adalah uh, pergi ya keluar dari tempat tinggal dengan tujuan yang relatif bermacam-macam, itu sudah bisa disebut berwisata. Itu menurut Nyoman Esprit. Terus yang kedua, Salah Wahab ya dalam Yuti menjelaskan pariwisata suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar, yang mendapat pelayanan secara bergantian di antara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri ataupun di luar negeri, meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain untuk sementara waktu mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan yang dialaminya, di mana ia memperoleh pekerjaan tetap. Nah, jadi intinya Salah Wahab di dalam Yuti ini menjelaskan pariwisata itu sebuah aktivitas ya yang dilakukan secara sadar ya untuk mendapatkan pelayanan ya guna merelaksasi pikiran ya. Ingat, merelaksasi pikiran. Dengan relaksasi pikiran itu otomatis karena tujuannya jelas adalah untuk mencari kesenangan atau kebahagiaan. Nah, selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 90 tahun 90 tentang kepariwisataan, di sana dijelaskan, wisata itu adalah perjalanan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela, ya,
serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Sedangkan pariwisata adalah segala sesuatu, ya. Pariwisata itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha, objek, daya tarik, wisata, serta usaha-usaha yang terkait dengan keberadaan wisata tersebut. Jadi di dalam Undang-Undang Pariwisataan kita, Undang-Undang 90 tahun 90 yang apa namanya menyebutkan pariwisata itulah segala segala sesuatu, ya, segala sesuatu yang berhubungan dia dengan kegiatan perjalanan yang di dalam itu mencakup pengusaha pariwisatanya, terus itu apa saja daya tariknya, apakah dia wisata tirta, apakah dia wisata alam, apakah dia wisata buatan. Nah, itu di apa namanya mencakup semua berdasarkan Undang-Undang tahun 90, Undang-Undang 90 tahun 1990. Nah, setelah kita belajar beberapa pengertian pariwisata menurut apa namanya menurut para ahli, sekarang kita lihat peran dan fokus ilmu antropologi pariwisata. Nah, jadi kita sudah mulai berbicara sekarang tentang apa kaitan, ya, apa kaitan antara antropologi dengan pariwisata dan perannya seperti apa. Nah, jadi kalau kita bicara peran, ya, peran antropologi di peran ilmu antropologi pariwisata itu sendiri. Jadi adanya antropologi pariwisata itu sebetulnya tidak lepas untuk melihat ataupun memahami fenomena sosial budaya yang berkaitan tentunya dengan bidang pariwisataan. Ya, bagaimana pariwisata ini memberikan implikasi, bagaimana pariwisata ini memberikan pengaruh, ya, terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Ya, bagaimana pariwisata ini misalnya merubah paradigma masyarakat di bidang mata pencaharian. Misalnya yang dari dulu sebelum kedatangan pariwisata, masyarakat kita kebanyakan bertani. Nah, sekarang lebih memilih memanajemen pertanian itu untuk dijadikan sebuah daya tarik wisata. Itu misalnya. Terus di bidang kebudayaan, fenomenanya misalnya bagaimana perubahan gaya hidup, ya, lifestyle anak-anak muda kita saat ini yang cenderung lebih nyaman, lebih keren ketika mereka mampu berkomunikasi misalnya dengan bahasa Inggris. Nah, itu fenomena-fenomena itu yang dilihat, fenomena sosial budaya itu yang dilihat apa namanya untuk apa namanya melihat apa namanya bidang kepariwisataan. Nah, jadi seperti itu. Jadi perannya itu adalah melihat fenomena sosial budaya, ya, yang berkaitan dengan bidang pariwisataan. Nah, terus fokusnya, ya, ketika dia melihat fenomena sosial budaya, tentu yang menjadi fokus dari antropologi pariwisata itu adalah sistem sosial dan budaya, ya, yang bisa menarik pariwisata. Ya, jadi yang menjadi fokus itu adalah bagaimana sistem sosial yang terbangun di Bali, bagaimana sistem budaya yang terbangun di Bali, ya, yang membuat para wisatawan ini tertarik, ya, tertarik untuk melakukan visit, ya, ke Bali dengan mengunjungi berbagai macam tempat wisata, daya tarik wisata yang ada di Bali, ya. Jadi itu fokusnya, ya. Terus kalau kita bicara lagi tentang apa namanya sosial budaya, ya, sosial budaya itu adalah sistem sosial dan sistem budaya yang berkembang, ya, tentunya di antara pariwisata, ya, karena bagaimanapun pariwisata itu apa namanya mempunyai implikasi yang besar
terhadap sistem sosial dan budaya. Ya. Jadi pariwisata itu bisa dikatakan juga merupakan perjumpaan, ya, perjumpaan antara berbagai sistem sosial dan budaya yang saling mempengaruhi. Ya, itu M.H. Graben ya di 1975 menyebutkan seperti itu. Selanjutnya, nah, dimensi sosial budaya ini menjadi fokus. Ya, dimensi sosial, pandangan sosial ini yang menjadi fokus di dalam ilmu atau kajian antropologi wisata. Ya, yang mencakup sistem sosial seperti yang Pak bilang tadi, sistem sosialnya, sistem budayanya yang berkembang ya dalam rangka memenuhi apa namanya memenuhi keinginan dari pariwisata itu sendiri. Lanjut ya. Jadi lahirnya antropologi pariwisata. Ketika kita bicara lahir, nah tentu kapan ya? Kapan antropologi pariwisata itu lahir? Jadi antropologi itu lahir ya ketika ada kompleksitas ya, ada keberagaman kehidupan masyarakat ya, keberagaman dan berkembangnya peranata ya. Masyarakat mengalami atau ya mengalami kesibukan yang sangat tinggi. Nah, sehingga ada dorongan mereka untuk melakukan apa namanya relaksasi, mencari hiburan. Kenapa? Karena mereka mengalami lelah, kelelahan secara fisik dan kelelahan secara psikis atau pikiran. Karena apa? Karena kompleksitas itu, ya, karena beban hidup, karena beban pekerjaan, karena ya kompleksitas itu tadi, sehingga mereka lelah fisik dan pikiran, maka mereka mencarilah bentuknya yaitu hiburan. Ya, seperti kita ketahui, masyarakat modern yang bersifat kompleks itu ditandai dengan penggunaan energi, waktu, dan pikiran yang sangat intensif. Hal tersebut menyebabkan akumulasi, ya, akumulasi kelelahan fisik seperti yang Pak bilang tadi, akumulasi kelelahan pikiran yang menuntut mereka untuk melakukan penyegaran, ya, penyegaran kembali atau refreshing, relaksasi dengan menikmati berbagai jenis hiburan. Ya. Pada masyarakat modern, tuntutan akan hiburan itu atau memanfaatkan waktu untuk hiburan itu merupakan kebutuhan yang penting. Ya. Meskipun untuk mendapatkan hiburan dan untuk merefresh pikiran itu mereka akan mengeluarkan dana besar, itu tidak masalah untuk mereka. Ya. Jadi intinya mereka lelah sehabis bekerja, mereka capek secara fisik, capek secara pikiran, jadi mereka harus mencari hiburan. Itu prinsipnya kenapa ilmu antropologi pariwisata itulah. Nah, ya, sehingga dikelolalah ya, sehingga dalam perkembangannya itu, dalam perkembangannya itu upaya-upaya pemenuhan ya akan hiburan tersebut akhirnya dikelola ya lebih baik, lebih intensif sehingga melahirkan bentuk industri pariwisata seperti yang dikenal, seperti yang kita kenal sekarang. Jadi banyak apa namanya pengusaha-pengusaha pariwisata mengcreate, mengemas bentuk-bentuk objek wisata mereka supaya uh, lebih mempunyai daya tarik untuk dikunjungi. Ya, nah, di mana keberadaan tersebut juga menimbulkan fenomena yang bersifat signifikan ya. Jadi keberadaan industri-industri itu juga memberikan pengaruh, memberikan fenomena yang begitu signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Nah, fenomena yang dimaksud itu antaranya adalah berkembangnya fenomena sosial budaya, ya, berkaitan dengan perkembangan pariwisata. Atau dengan kata lain, keberadaan pariwisata itu disadari sebagai salah satu yang mempengaruhi dinamika sosial budaya masyarakat. Nah, dari kenyataan-kenyataan tersebut, ya, dari kenyataan-kenyataan tersebut, nah maka lahirlah ilmu antropologi pariwisata, ya.
Nah, di mana ilmu antropologi pariwisata ini mengembangkan kajiannya yang berfokus pada masalah sosial budaya yang berkaitan tentunya dengan bidang pariwisata. Nah, berdasarkan hal tersebut, akhirnya antropologi pariwisata ini lahir sebagai sebuah ilmu ya yang spesialisasinya atau kajiannya khusus membahas tentang masalah-masalah pariwisata, ya, masalah sosial budaya yang berkaitan dengan pariwisata, sehingga kehadiran pariwisata diharapkan dapat berperan, ya, bagi perkembangan, terus itu bagi pengembangan pariwisata yang lebih memberikan manfaat positif, ya, bagi kehidupan sosial budaya masyarakat seperti revitalisasi misalnya ataupun konservasi budaya. Yang tujuannya pasti ya agar pariwisata ini tidak tidak jenuh untuk dikunjungi. Nah, makanya perlu ada revitalisasi dan konservasi terhadap budaya-budaya yang kita yang kita warisi sekarang. Tentu konservasi dan revitalisasi itu menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tidak menghilangkan pakem dari budaya awal yang kita pedomani bersama. Nah, barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan berkaitan dengan penjelasan tentang pariwisata. Akhir kata, jika ada salah kata yang Bapak ucapkan, Bapak memohon maaf. Pak tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi. Om.